إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah sekalian, sebelum kita bertahlil ya untuk almarhum guru kita, Guru Luk Bangkai, kita baca manaqib beliau dahulu. Ini terakhir juga kalau nih. Di sini istirahat dulu lah. Tapi di rumah tetap baca-baca kan. Jadi biar lawas malam ini enggak apa-apa. Lawas lagi hanya jubur ya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan guru kita yaitu Kiai Haji Ahmad Ridwan Luk Bangkai, Al-Alimul Al-Fadil, itu Haji Ahmad Ridwan. Beliau dilahirkan di Desa Luk Bangkai pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 1946, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan tahun 1365 Hijriah. Ayahanda beliau bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan bin As'ad, sedangkan ibunda beliau bernama Hajjah Mutiara binti Haji As'ad binti Zainab binti Haji Muhammad Thayyib atau Datu Taniran bin Haji As'ad bin Syarifah bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau juriyat Datu Kalampayan dari pihak mama. Pendidikan guru kita yaitu Kiai Haji Ahmad Ridwan, pada awalnya beliau sekolah di ISIR Bahari lah, itu sekolah rakyat. Nah, itu mulai tahun 1952 sampai tahun 1958. Kemudian beliau meneruskan ke Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah atau Nurul Islam Raka, itu selama 3 tahun. Kemudian setelah itu beliau meneruskan ke Pondok Pesantren Darussalam sampai selesai. Di antara guru-guru beliau yaitu Al-Alimul Alama Al-Muhaddis Kiai Haji Anang Sya'rani Kampung Malayo. Ini beliau ini kada pernah menguap seumuran, karena sedih muhaddis selalu ingat hati lawan Rasulullah. Rasulullah kan kada bisa menguap juga. Ada kita makin mengantuk makin tambal kuat. Tapi kita mau makan pembanyaknya itu pada orang. Kemudian Syekh Kiai Haji Salim Ma'ruf, kemudian Syekh Kiai Haji Husin Qadri, ini Pangarang Senjata Mukmin. Nah, kemudian Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, jurang guru tuha. Nah, jadi Bahari Tuan Guru Sutra Ali itu masih anak-anakan lah, makawan lawan anak Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan ini. Jadi saat beliau itu sedang berbaring istirahat, jadi si Tuan Guru nang berdua ini masih kekanakan waktu itu main keliring lah, main kalikiran ya kita. Apabila keliring atau kalikiran itu menuju arah beliau berbaring itu, nah tubuh beliau itu terangkat. Jadi kalikiran keliring itu liwat di bawah kan, kadang mengganggu sidin guring lah. Nah itu orang wali gitu lah. Kemudian si Kiai Haji Saman Mulia, nah ini paman guru kita sekumpul. Nah, adapun guru khusus beliau adalah Al-Alimul Alamah, itu Tuan Guru kita Al Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ini guru khusus beliau. Jadi kisahnya tuh Bahari, guru sakumpul tuh bermimpi kisahnya nih.
ada orang menyerahkan kakanak lawan sidin. Ada suah betamuan sidin belum lawan kakanakan yang disarahkan lawan sidin nih. Nah, jadi akhirnya guru lu bangkai itu kan waktu itu mondok sidin di pesantren Darussalam, lalu guru sakumpul tuh melihat ujar sidin ini kayak kakanak nang disarahkan lawan aku dalam mimpi itu. Lalu dipanggil guru lu bangkai itu, Ikam siapa? Ada sidin kan Ahmad Ridwan. Abah Ikam siapa? Ada sidin tadi Ahmad Dahlan. Ngajar guru Ikam nih iya nang disarahkan Abah Ikam di mimpi itu. Nah disitulah ditarbiyah oleh guru itu. Dasar ada jiwa ampun orang lah. Nah, di samping mengajarkan ilmu dan mendidik kepada beliau, juga guru Sakumpuli memberikan berbagai macam sanad atau ijazah amalan-amalan dan tarikat yang sanadnya itu bersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah di antara penyebab ulun nih atau aku nih tak kagerubut nih di antaranya guru nih sebetulnya lah. Karena waktu itu Habib Ali almarhum sidin minta izin lawan guru lu bangkai, boleh ke aku membawa guru itu ke gerukut ujar guru lu bangkai ini terserah inya aja bang. Aku menyuruh manangati kada juga terserah ke itu. Aku nih orangnya aja, aku lainnya. Nah, lalu waktu itu sebelum berangkat ke sini pamit lawan guru lu bangkai. Jadi ulun ingat benar pasan sidin anu dinai jazidin ikam mun kagerebut aku senang benar cuman pasanku lajari urang nang partu ainnya dan kada usah ikam maurusi urusan kehidupan bisa aja Tuhan nama urusakan. Waktu itu kami diberi sidin salawat sanatnya jazidin ke guru Saman Mulia salawatnya cuman 4 kali aja dibaca habis sampai yang subuh. Insya Allah jazidin ikam kadosan ngurusi dunia bisa jadi Tuhan mau urusiakan. Alhamdulillah 23 tahun sudah tuh kurang lebih karena haul guru ini kan 23 nih kemarin kan. Alhamdulillah tuh sesuai apa yang diamanahkan guru. Alhamdulillah sampai wai ini aku kada pernah kesulitan duit apalagi ketulangan duit. Insyaallah tabarakallah. Nah, itu kenangan yang sangat luar biasa waktu itulah pesan beliau itu. Nah, teman-teman seperjuangan beliau diantaranya Kiai Haji Muhyiddin ini muarat tapos pada hulu pada guru duduan ini meninggal. Kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Syukri masih hidup sih. Kemudian Tuan Guru Haji Jamah Syari, nah ini di kampung kami di Sungai Turang meninggal sudah juga. Nah, Tuan Guru Haji Jamah Syari ini Bahari jadi di pesantren Darussalam itu pintar benar orang nih. Jadi wani membahas ya guru. Nah, tapi membahas itu bukan berarti menantang kadang. Nah, Tuan Guru Haji Jamah Syari. Kemudian Tuan Guru Haji Omo Aiman ini di Sampit. Nah, kemudian Tuan Guru Sapuan di Samarinda. Nah, jadi nang hidup wah ini hanya guru kita Guru Syukri. Nah, lainnya meninggalan sudah beritaan. Kemudian taman beliau atau kawan beliau yang paling dekat benar ya Guru Syukri. Ini nang jurang sarantang sarontong nih. Itu nang paling dekat benar lah. Makanya namanya son manakib nih Guru Syukri ini. Namanya son manakib nih Guru Syukri lah. Nah, ini teman beliau, kawan beliau nang sarantang sarontong nih. Nah, setelah beliau tamat di Darussalam, lalu beliau tadi pulang ke Amuntai lah. Berselang waktu kurang lebih 12 tahun lah habis tamat di Martapura itu atau di Darussalam itu oleh guru kita Sakumpul. Beliau itu dipanggil oleh guru kita, Guru Sakumpul tadi dipanggil untuk berkunjung ke tempat guru kita nah berkunjung. Nah, kemudian pada waktu itulah Tuan Guru kita Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini memerintahkan sekaligus memberi izin kepada Tuan Guru Haji Ridwan ini untuk membuka majelis ta'lim dan majelis maulid al-habsyi. Jadi bisa dikatakan nih guru kita Luk Bangkai ini orang pertama yang membuka majelis habsyi itu beliau atas izin guru kita Guru Sakumpul. Nah,
Itu dimulai tahun 1982. Nah, 82. Nah, dari saat itu dan terus menerus sampai dihadiri oleh jamaah beberapa ribu orang waktu itu. Nah, cuman sidin umur kedalandang lah. Tapi sekarang alhamdulillah ditarusakan oleh anak sidin guru Anom, guru Junai. Alhamdulillah. Nah, kemudian Tuan Guru Al-Alim Al-Fadil Syekh Haji Muhammad Ridwan ini merupakan seorang yang aktif dalam memberikan ilmu-ilmu atau mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, baik di rumah beliau sendiri ataupun di tempat-tempat lain diminta oleh masyarakat. Nah, jadi sidin kada ada majelis khusus toh di rumah aja. Makanya ulun ingat waktu itu jadi sidin aku majelis di rumah aja, kada majelis tempat khusus tuh kada. Nah, jadi ada kadang orang memberi duit. Nah, jadi guru beri duit nih kesan apa? Majelis ini ampunku, rumahku. Nah, mau dikamberi duit bawa wakaf di sidin kada aku terima, tapi mau memberi aku pakai untuk kepentingan majelis. Sebab ini rumah bukan majelis nang bisa disumbang gesan bewakaf kepada, tapi kalau memberi aku jadi insyaallah itu digunakan untuk kepentingan majelis tadi kan. Nah, adapun di rumah beliau waktu itu lah di samping membaca Maulid Al-Habsyi, nah juga beliau setiap malam Kamis itu baca Aqidatul Awam, kemudian fikihnya itu Fathul Mu'in, tauhidnya Sirajul Muqtadiin. Kemudian juga beliau setiap pagi hari Kamis itu baca salawat Dalailul Khairat. Kemudian diteruskan dengan pengajian syarah hikam yaitu Iqadul Himam sama kitab Tambihul Ghafirin. Nah, ini diantara kegiatan di rumah sidin. Nah, adapun di tempat-tempat lain, nah seperti di Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah itu setiap malam Sabtu itu juga pembacaan maulid, kemudian diteruskan dengan pembacaan kitab Kifayatul Atqiya. Kemudian juga di Lampihong, nah, kalau ada orang Lampihong lah, itu setiap Sabtu siang di Lampihong itu, nah, ini membaca kitab Fathul Mu'in dan Risalah Mu'awanah. Kemudian di Majelis Ta'lim Ar-Rahmah, nah, ini di Tatah Laban Alabiyu itu juga beliau ada majelis di sana, itu yang dibaca kitab Kifayatul Atqiya. Kemudian majelis Jadul Ma'ad itu di Galagah Alabiyu itu setiap hari Rabu siang. Kemudian Masjid Al-Badar di Sungai Durait Kecamatan Babirik itu setiap Kamis siang. Intinya tadi beliau ini sangat aktif dalam menyampaikan ajaran Rasulullah. Nah, ini bukti bahwa beliau itu meneruskan dakwahnya Rasulullah, karena dakwah itu adalah sesuatu yang paling kuat untuk mempererat hubungan batin seseorang itu kepada Rasulullah. Dan itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian amaliyah rutin yang dikerjakan Tuan Guru ini, di samping tadi lah apa jika kita memerintahkan yang wajib, juga beberapa amalan yang telah disebutkan di atas tadi seperti maulid, dalail. Beliau juga mengamalkan wirid-wirid seperti wiridul latif, khatibul hadad, kemudian juga tarikah, serta membaca Al-Quran setelah salat asar. Beliau hampir-hampir kada pernah meninggalkan salat 5 waktu secara berjamaah. Jadi saya tahu guru syukur ini juga salat duha, salat tahajud lah. Sehingga sangat memperhatikan beliau ini dan menghidupkan waktu antara sholat subuh sampai isyraq dan waktu antara salat maghrib sampai isya, sehingga beliau kurang senang kalau dijumpai pada waktu-waktu tersebut. Artinya kalau orang berhilang di waktu-waktu sidin malam itu sidin kurang senang, karena itu sidin sibuk lawan Tuhan waktu itu lah. Jadi hendaknya si tamu tuh betakon dulu aur kasidin kadakah, jangan tahu labrak ini ya kalau jangan, karena ada waktu-waktu sidin menghadap masyarakat, ada waktu-waktu sidin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Tuan Guru Syekh Ahmad Ridwan ini beliau meninggal dunia tepatnya malam Selasa itu jam 1.30
tanggal 12 Sya'ban tahun 1419 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Desember 1998. Ini di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin, dan beliau ini disolatkan waktu itu di Sakumpul, baru dibawa ke Amuntai. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal alim bakatis sama." Apabila meninggal orang yang alim atau ulama, niscaya menangislah langit. Nah, setiba di rumah, jenazah beliau disambut oleh keluarga dan kerabat dan anak murid dengan penuh derayan air mata. Kemudian jenazah beliau disolatkan secara bergiliran, dimulai daripada sesudah sholat zuhur hingga menjelang sholat asar. Disebabkan karena banyaknya para pelayat yang datang dari berbagai pelosok, bahkan dari luar daerah waktu itu. Termasuk kami kemarin kan ya, sempat ke sana, juga guru Balikpapan, guru Sapuan ke sana juga. Nah, beliau dimakamkan di pemakaman keluarga itu di desa Lok Bangkai tadi. Ini berdampingan dengan makam mertua beliau, itu Tuan Guru Haji Abdul Karim, hafiz Quran nih lah. Beliau lah ayahanda beliau tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan makam Datuk Zainab binti Syekh Sa'duddin atau Haji Muhammad Taib tadi yang lebih dikenal dengan Datuk Tandiran Kandangan. Demikian kiranya sedikit menakib Tuan Guru kita, mudahan dapat berkah dan manfaat. Kemudian sedikit ulun nambahkan, karena kita menjelang malam nisfu Sya'ban, kita sering dituduh betaklid buta. Jadi malam tuh dipadahi kita nih sering napa umpatan aja, ada beilmu. Nah ini ada sering dituduh kita ahlu sunnah nih amalan tuh taklid buta aja. Padahal tadi malam nisfu Sya'ban itu banyak aja di kitab-kitab dijelaskan. Nah ini Said Muhammad Alwi Al-Maliki, diantaranya kitab beliau Madhabi Sya'ban. Kemudian ada lagi Kanjun Najah Wasurur. Kalau kitab kecil, risalah kecil Melayunya itu adalah Parukunan Jamaluddin. Jadi insya Allah kita melakukan kegiatan malam nisfu itu tidak ikut-ikutan, dalam arti kada tahun yang diikuti itu bujur atau kada. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu yang sangat penting kita ketahui, diantaranya ada beberapa golongan malam itu nang kada dapat ampunan, kada dapat rahmat, dan doanya kada kabul. Nah, golongan-golongan nang seperti inilah nang hendaknya kita hindari, jangan sampai terjadi lawan kita. Punya ada coba tiba taubat. Kita percepat aja, benasib ya. Ya, pertama yaitu adalah orang yang musyrik. Kemudian yang kedua, orang yang ada dendam kepada sesama sampai ke betangguran lebih pada 3 hari, bermusuhan aja kita. Kemudian yang keempat yaitu pungli liar, akhdul makat, pungli liar. Nah, kemudian pembunuh, kemudian orang memutus silaturahmi, kemudian orang yang pakaiannya itu napa melampaui mata kaki dengan niat menyombongkan diri, isbal namanya. Kemudian penzina dan orang yang suka minum minuman keras. Kemudian yang ke-9 orang yang suka memecah belah. Yang 10 ghibah, orang suka menggibah. Kemudian yang ke-11 orang yang suka memakan harta riba. Kemudian orang yang bikin patung. Kemudian orang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian pedagang yang khianat. Kemudian pelaku bid'ah dalalah. Kemudian orang yang suka memaki sahabat, Syiah tuh. Kemudian dukun dan tukang sihir. Nah, ini yang 18 ini kalau kada bertaubat sebelum malam nisfu, maka orang tersebut kada dapat rahmat, kada dapat ampunan, doanya kada kabul. Padahal malam itu Masya Allah tabarakallah sangat penuh dengan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bagus malam itu lah, diantaranya tadi amalan-amalan lain sudah tahu kita beritaan lah, sudah tahu beritaan. Nah, supaya rezeki kita tuh kada berhabisan, ada Habib Mamadahi itu malam nisfu Sya'ban tuh tulis. Nah, tulisan itu diulah jimat. Nah, bawa tolak kemana kah ruang berdagang anak dalam laci.
Nah, itu di surah Shad ayat 54. Ayatnya inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Nah, inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Nah, itu ditulis pada malam nisfu Sya'ban, diulah jimat. Artinya aja sesungguhnya ini sungguh rezeki kami nang kada habisan. Nah, jadi mudahan tadi orang nulis nang itu diniatakan mudahan rezekinya kada habisan. Kada sawat karing kantong. Mudahan. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa disampaikan lah. Jadi sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudahan dosa kita habis diampuni sebelum malam nisfu ini, dan mudahan dengan berkat guru kita Guru Lubangkai dan guru-guru kita lainnya segala hajat kita kabul, selamat dunia akhirat. Ala hajihin niat. Al-Fatihah.